Jadi, apa saja hal-hal yang masih dapat berubah dari pasangan kita? Dan apa saja tabiat yang kemungkinan akan sulit untuk diubah? Hal-hal yang masih dapat kita ubah dari pasangan kita adalah hal-hal yang sifatnya Salam Rahayu, dengan Dewi Suntari di sini. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali membahas seputar relasi alias hubungan. Anda mungkin masih ingat beberapa waktu lalu kita sempat membahas seputar bisa tidaknya kita merubah watak seseorang. Ketika itu saya sampaikan bahwa bila tujuannya adalah mengubah watak maka akan sulit. Sebab ilmu pelet pengasihan seampuh apapun lazimnya bekerja dengan cara mempengaruhi perasaan seseorang, menjadikannya lebih kasih, lebih sayang, lebih perhatian, bukan dengan mengubah wataknya. Bagaimanapun, watak adalah sesuatu yang sulit untuk diubah. Jadi bila sejak awal kita sudah tahu watak orang ini tidak seberapa baik, mestinya kita bisa mempertimbangkan orang ini dengan lebih bijak. Tetapi apakah itu berarti pasangan kita tidak bisa berubah sama sekali? Apakah tidak boleh bila sebagai manusia kita berharap pasangan kita bisa berubah sifatnya ke arah yang lebih baik? Tentu saja ada hal-hal yang tetap bisa berubah dalam kapasitas kita sebagai manusia. Namanya manusia tentu saja bisa berubah asal ada kemauan dari dalam diri kita. Dan adalah wajar bila kita berharap bahwa pasangan yang kita kasihi suatu saat akan dapat merubah sifatnya ke arah yang lebih baik. Bukan demi kenyamanan kita, tetapi demi kebaikan pasangan kita sendiri juga. Jadi, apa saja hal-hal yang masih dapat berubah dari pasangan kita? Dan apa saja tabiat yang kemungkinan akan sulit untuk diubah? Hal-hal yang masih dapat kita ubah dari pasangan kita adalah hal-hal yang sifatnya kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk ini ada kalanya menjadikan kita jengkel dan memang tidak ada salahnya bila diubah secara bertahap. Contoh sifat yang masih dapat diubah adalah kebiasaan makan berantakan, kebiasaan terlambat, atau juga kebiasaan lupa mengunci rumah sebelum pergi. Kedengarannya sederhana, tapi kebiasaan semacam ini ada baiknya kita eliminasi, karena bisa menjadikan bahan pertengkaran yang tidak perlu. Banyak orang menganggap kebiasaan telat sebagai sebuah sifat, tetapi masih ada kemungkinan bagi kita untuk mengubah sifat telat secara sadar dan bertahap. Bila pasangan Anda memiliki kebiasaan buruk semacam ini, maka sampaikanlah, tetapi bukan untuk menggurui, bukan untuk menegur, melainkan sampaikanlah dengan menjelaskan secara jelas mengapa Anda tidak menyukai kebiasaan tersebut. Lama-kelamaan pasangan Anda akan lebih mengerti dan berupaya untuk mengubah kebiasaan buruknya ini. Itu untuk hal-hal, sifat, atau kebiasaan yang memang masih bisa diubah. Sebaliknya, ada hal-hal yang akan sulit diubah dari pasangan kita. Hal-hal yang sulit atau bahkan tidak bisa diubah ini adalah sifat dasar yang berhubungan dengan kepribadian seseorang. Contohnya adalah perilaku tidak sabar, pelit, kasar, atau tidak suka bergaul. Maka dari itu, bila Anda baru mengenal seseorang dan orang ini menunjukkan tabiat-tabiat kurang sopan, jadikanlah tabiatnya itu sebagai sebuah pertanda atau acuan untuk menentukan langkah Anda selanjutnya. Jangan baru mengeluhkan sifat pasangan ketika sudah terlanjur menjadi pasangan dan sudah cukup lama menjalin hubungan. Karena ingat, Anda pun pasti ingin diterima apa adanya, tidak ingin diubah secara sepihak oleh siapapun. Pasangan Anda pun pasti menginginkan hal yang sama. Jadi daripada Anda mengharapkan seseorang untuk berubah suatu saat, lebih baik dari awal kita menjalin hubungan dengan orang yang kepribadiannya memang cocok dengan kita. Intinya, bijak-bijaklah dalam menyikapi tabiat seseorang dan jangan sekali-kali mengharapkan sesuatu dari orang lain yang kita sendiri pun tidak bisa melakukannya. Untuk Anda yang sedang mencari pasangan, saya doakan semoga lekas diberikan pendamping yang terbaik. Dan untuk Anda yang saat ini sedang menjalin hubungan, semoga senantiasa langgeng dan harmonis. Dari saya cukup sekian, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.